Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, lancar, benar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, semangat pagi ini. Amin. Pagi untuk kejayaan bangsa. Mantap. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI. Ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran PAI, kita silakan kedua untuk berdoa dulu. Siap, gerak. Hormat pada guru, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah pintu hatiku, lepaskanlah ikatan dari lidahku, agar mereka mengerti ucapanku. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan cek dulu konsentrasi. Siap? Kita cek konsentrasi apakah datang ke sekolah dengan kondisi baik atau kondisi tidak baik. Maka dengan mengecek konsentrasi kita bisa menyamakan persepsi untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini. Siap? Bapak adakan tes konsentrasi, yaitu clue-nya adalah dengarkan ucapan Bapak. Dengarkan ucapan Bapak. Siap? Ini jempol. Ini kelingking. Ini telunjuk. Ini jempol. Ini kelingking. Ini telunjuk. Ini kelingking. Nah, siap? Yang salah kita kasih hukuman. Bersiap untuk dihukum kalau salah? Oke. Jempol, telunjuk, kelingking. Jempol, telunjuk, kelingking. Sekarang yang cepat. Jempol, telunjuk, kelingking. Mantap. Jempol, telunjuk, kelingking. Oke, mana telunjuknya, kelingkingnya? Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk semua. Alhamdulillah, berarti anak semua konsentrasi ketika mengikuti pelajaran. Oke, materi kita hari ini adalah introspeksi diri dengan tujuan Ananda mampu untuk memahami arti introspeksi diri. Yang kedua, bisa melaksanakan introspeksi diri dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu tujuan pembelajaran. Bapak akan tampilkan video dari introspeksi diri ini. Nanti dalam video yang akan Bapak tampilkan, anak Bapak semua bisa mengambil intisari dari video yang akan ditampilkan.
Pembelajaran hari ini kita yaitu PJBL, itu nanti membuat proyek dari hasil analisa video, ya, membuat proyek, membuat jurnal dari analisa video yang akan Bapak tampilkan. Oke, siap, silahkan nikmati video yang akan Bapak tayangkan. Selamat menikmati. Oke, silakan nikmati video yang akan Bapak tampilkan. Ambil kisahnya dari video yang akan tampilkan. Coba engkau perhatikan gambar berikut ini. Apa yang engkau lihat dari gambar tersebut? Sebagian besar kita pasti melihat adanya sebuah titik yang berada di tengah, kan? Apakah engkau tidak melihat gambar yang lain? Padahal di sana ada warna putih yang lebih banyak dibandingkan dengan titik hitamnya. Kebanyakan orang memang lebih mudah untuk melihat satu keburukan daripada melihat 1000 kebaikan atau bahkan melupakan kebaikan lainnya. Mengapa demikian? Apa hidup mereka kurang bahagia? Apa mungkin menceritakan keburukan orang lain adalah hal yang menyenangkan bagi mereka? Jika kita merasa hal yang sama seperti mereka, mari kita introspeksi diri. Pasti ada yang salah pada hati kita. Mari kita belajar mengkoreksi diri sendiri sebelum kita menyalahkan orang lain. Jangan melihat sisi buruk seseorang, tetapi kita lebih baik melihat sisi baiknya. Jangan sampai gajah di pelupuk mata tak terlihat, akan tetapi semut di seberang sungai tampak jelas di mata kita. Tidak ada pribadi yang sempurna di dunia ini. Setiap insan dianugerahi kelebihan dan kekurangan, agar dapat saling menolong dan melengkapi satu sama lain. Setiap orang mempunyai cerita hidup yang berbeda-beda. Kalau ada yang kurang dari orang lain, sebaiknya cukup jadikan pembelajaran dalam hidup kita, tanpa harus menjadi bahan pembicaraan. Yakin mau mencari-cari kesalahan orang lain? Bukannya mengurusi kehidupan diri sendiri sudah menguras banyak energi dan pikiran? Percayalah, masih sangat banyak hal yang bisa kita kerjakan dibandingkan dengan membicarakan keburukan orang lain. Saatnya hidup produktif dan berkarya untuk kebahagiaan kita sendiri dan juga orang lain. Waktu yang dianugerahkan sebaiknya tidak terbuang begitu saja, hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Saat kita menceritakan hal yang tidak baik tentang kehidupan orang lain, terlebih dahulu introspeksi diri. Kehidupan kita belum tentu lebih baik daripada orang lain. Coba kita balik posisinya. Bagaimana jika kita yang diceritakan tidak baik oleh orang lain? Setiap orang punya alasan untuk melakukan atas keputusan apapun yang dijalani dalam hidupnya. Belum tentu penilaian kita tentang kehidupan orang lain itu benar. Kalau memang benar-benar ingin tahu dan tujuannya baik, lebih baik tanyakan langsung tanpa harus bicara di belakangnya. Membicarakan keburukan kehidupan orang lain akan berisiko untuk merusak relasi kita dengan orang lain. Orang yang mendengarkan kita bicara bisa jadi punya pemikiran negatif mengenai sudut pandang kita. Mereka juga berpikir bahwa suatu waktu kita berpotensi untuk membicarakan yang juga di belakangnya. Relasi kita akan hancur jika ternyata orang itu tahu. Oke, itu video yang sudah kita lihat bersama. Tentu dari video yang kita sampaikan tadi ada isi, ada pembelajaran yang dapat kita ambil terhadap terkait materi introspeksi ini.
Dan terkait video tadi, timbul pertanyaan itu. Apakah kamu tahu bagaimana cara introspeksi dari diri dari video tadi? Yang kedua, mampukah kamu menerapkan introspeksi diri dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga, tunjukkan bagaimana cara berintrospeksi diri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak akan bagi dari terkait video ini, Bapak akan bagi kelompok. Ya, kelompok hari ini, kelompok 1 dan kelompok 2 akan mengerjakan sebuah proyek ya terkait dengan pembelajaran kita BJBL, pembuatan proyek bersama. Dari kelompok 1 Bapak akan bagi Bia dengan Akiba, terus Zelpani dengan Keila. Silakan ambil posisi. Guys, sediakan alat tulis. Bapak akan bagikan proyek hari ini. Alat tulis siapkan, buku-buku atau kebutuhan yang dibutuhkan ketika membuat jurnal. Setelah dibuat jawaban dari jurnal kita hari ini, membuat proyek kita hari ini, maka masing-masing perwakilan kelompok akan membacakan ke depan kelas. Kembali kita bersama untuk mendengarkan jawaban dari masing-masing kelompok. Kelompok Zelpani, terus kelompok Bia. Kita cek mana jawaban dari masing-masing kelompok yang luar biasa hari ini. Oke, silakan. Waktu kita semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas kelompok kita. Silakan dimulai. Jawabannya di bawah gambar ya, sesuai dengan ini. Ini pertanyaan, ada jawaban di bawahnya ya, langsung dikit di bawahnya. So, kalau di sana nampak akar ya, Pak akan tampilkan dulu. Baik, di sana ada pohon introspeksi diri. Pohon introspeksi diri yang akan kita kerjakan bersama mencari ini ibaratnya introspeksi diri dalam diri kita. Ini akar ya, akar ini melambangkan niat kita utama dalam hidup. Apa kira-kira niat hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada batang. Apakah sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dengan baik seperti sholat, puasa, dan zakat di batang dalam diri kita untuk mengarungi kehidupan ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yang ketiga ada dahan. Ya, dahan ini apakah sudah bersikap baik terhadap orang lain? Ini jalur kita dalam kehidupan dan untuk introspeksi diri. Selanjutnya ada daun. Ini daun yang di atas. Apakah kehidupanku membawa manfaat bagi orang lain? Ya, nanti kalian bersama mencari jawaban masing-masing kelompok. Lanjut, buah. Ini buahnya yang warna merah. Ya, buah ini bisa dinikmati dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya, bagaimana aku mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat? Tujuan kita adalah akhirat. Apa tujuan kita? Maka hasilnya akan kita terima di akhirat nanti. Silakan lembaran sudah Bapak bagikan. Selamat mengerjakan proyek bersama. Silakan hati-hati menulis, cari jawaban yang paling baik dan tampilkan di hadapan kita bersama. Selamat berkarya. Ya, sesuai akar cari jawabannya. Daun cari jawabannya. Tulis, silakan mulai menulis. Ada pertanyaan? Lihat. Ya, silakan. Akar pertanyaannya tuh. Akar layar tampil.
Silakan bekerja bersama. Apakah apa yang utama dalam kehidupan kita? Pindahkan jawabannya, cari jawabannya, dan di bawah kotak-kotak ini juga boleh diisi. Di bawah ini, ya, ini akar nih, jawabannya langsung di bawah, boleh. Jangan boleh dibuat di belakangnya, boleh. Di belakang kertas. Nah, silakan bekerja. Ada pertanyaan terkait mohon, silakan tanyakan. Kelompok biar ada kendala? Oke, sip. Cari hasil semaksimal mungkin, ya. Hasil semaksimal mungkin. Silakan bekerja, boleh lihat buku. Apa ada yang sudah selesai? Ya. Ya. Nanti perwakilan kelompok silakan bacakan hasil proyek kalian masing-masing. Silakan boleh diringkas sesuai kemampuan masing-masing. Bikin kelompoknya, ya, bikin nama kelompok di atas dengan nama anggota. Nanti kita tampilkan di depan kelas dan kita tempel di papan hasil kegiatan. Boleh diringkas, tidak terlalu panjang, nggak perlu di jawaban itu nggak perlu disalin, diringkas saja. Ya. Ambil potongannya saja. Ini kan hanya jadi. Ya.
Sudah? Oke. Kelompok biar bagaimana? Singkat, padat, dan berisi. Bu, kelompok biar sampai mana? Ada kendala? Terlalu panjang itu? Potong aja, potong. Bawa aja sini. Bawa aja. Ya. Oke, luar biasa ya. Kerjasama kelompok biar juga, kelompok Zulfani juga. Semoga hasilnya memuaskan sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Gua ini aja, nggak pengen ngomong. Ya, tujuannya hasilnya yang dapat dari Allah tujuannya. Ya. Oke, dari kelompok si Zulfani, tuliskan nama kelompok kalian. Anggota sudah? Silakan mewakili untuk membacakan ke depan. Ya, silakan. Dari hasil proyek yang kalian bikin, sampaikan di depan kelas, lalu kita nilai bersama. Oke, Pak. Sini, bacakan ke depan kelas. Apakah Anda, oke, baik. Ya, tadi pertanyaan dulu. Apakah tampilkan? Apa yang utama dalam kehidupanmu? Keras. Ya. Akar ini menggambarkan dasar yang hidup seorang dalam Islam adalah beribadah dan jalan yang benar. Baik. Matang. Konsisten atau istiqomah dalam beribadah. Oke. Lanjut. Tahan. Etika dan akhlak yang baik, sabar dan dalam sehari-hari. Oke. Buah. Apa daun? Hasil dampak amal baik menghasilkan buah yang baik. Oke. Bagaimana dengan buah? Mendapatkan ridho Allah. Oke. Kita tangan untuk kelompok biar. Boleh tampilkan di depan. Ini. Tampilkan hasilnya di sini. Sini. Satu lagi. Oke, silakan kelompok Zulfani. Akar adalah menggambarkan dan dasar niat hidup seseorang dalam Islam. Tujuannya adalah beribadah dan jalan yang benar. Ya. Lanjut. Batang. Batang ekosistem atau istiqomah dalam beribadah. Tahan adalah etika dan akhlak yang baik, sabar, jujur dalam sehari-hari. Baik. Tahun adalah hasil dan dampak amal baik menghasilkan buah yang baik. Oke. Buah. Buah adalah tujuan hidup untuk mendapatkan ridho Allah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Zulfani. Silakan tampilkan, tempelkan di papan hasil kegiatan. Oke, sini satu lagi. Kita ambil, tempel di papan hasil kegiatan. Ya. Oke. Oke, tepuk tangan untuk semua. Luar biasa hari ini kegiatan kita ya.
Jadi materi ini ya sebentar, Bapak akan tampilkan dulu. Ya, dari kegiatan kita tadi, pelajaran tentang introspeksi diri sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan introspeksi diri, saya bisa lebih mengenal diri, menyadari kekurangan dan berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam pandangan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya bertekad untuk menjadikan introspeksi diri sebagai kebiasaan agar bisa terus memperbaiki diri. Sikap menjadi lebih jujur, bertanggung jawab, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kegiatan hari ini sudah sampai di penghujungnya. Untuk tugas selanjutnya Bapak akan berikan jurnal. Jurnalnya untuk dikerjakan di rumah, boleh pribadi, boleh berkelompok. Jurnal ini diisi lalu dikumpulkan minggu depan. Karena Bapak sudah bagikan masing-masing kalian untuk formatnya sudah tinggal mengisi jawaban-jawaban atau kegiatan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari di rumah kalian masing-masing. Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan saja. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.